Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Indrawati dari jurusan Asuransi Syariah semester 5 dengan nomor induk mahasiswa 1914354. Di sini saya akan membuat video jawaban untuk memenuhi mata kuliah aktuaria. Pertanyaan yang ke-1 adalah sebutkan prinsip-prinsip dasar asuransi sosial. Prinsip-prinsip dasar asuransi sosial ada 6. Yang pertama, insurable insurance, hak untuk mengasuransikan yang timbul dari suatu hubungan keuangan antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum. Yang kedua adalah utmost good faith, yaitu suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta yang material mengenai sesuatu yang akan diasuransikan, baik diminta maupun tidak. Artinya adalah si penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat atau kondisi dari asuransi, dan si tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas objek atau kepentingan yang dipertanggungkan. Yang ketiga, proximate cause adalah suatu penyebab aktif efisien yang menimbulkan rantaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai. Yang keempat, indemnity, yaitu suatu mekanisme di mana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upaya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang memiliki sesaat sebelum terjadinya kerugian. KUHD pasal 253, 252 dan dipertegas dalam pasal 278. Yang kelima, subrogation, yaitu pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu contribution adalah hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung, tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity. Pertanyaan yang kedua adalah jelaskan mengenai asuransi sosial yang ada di Indonesia. Yang pertama, asuransi sosial pegawai negeri sipil. TASPEN atau Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri didirikan untuk memberikan jaminan pensiun sekaligus asuransi kematian. Program ini diperluas dengan pensiun hari tua, ahli waris dan cacat untuk pegawai negeri sipil. Yang kedua, asuransi kesehatan pegawai negeri atau ASKES bertujuan memberikan pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri, penerima pensiun dan keluarga, termasuk untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi penduduk. Yang ketiga, asuransi sosial ABRI bertujuan memberikan perlindungan bagi prajurit ABRI terhadap risiko berkurang atau hilangnya penghasilan karena hari tua, putusnya hubungan kerja atau meninggal dunia. Santunan asuransi dibayarkan kepada peserta yang berhenti karena pensiun. Jika peserta meninggal dunia, maka ahli warisnya akan menerima santunan risiko kematian, ditambah dengan nilai santunan, nilai tunai asuransi, dan biaya pemakaman. Yang keempat, asuransi kecelakaan lalu lintas jasa raharja. Santunan asuransi kecelakaan penumpang diberikan kepada para korban atau ahli waris korban yang bersangkutan. Santunan diberikan dalam bentuk biaya ganti rugi untuk perawatan medis, santunan cacat, atau santunan kematian. Pembiayaan asuransi kecelakaan bersumber dari iuran wajib melalui pengusaha atau pemilik angkutan umum. Yang kelima, jaminan sosial tenaga kerja, ASTEK. Pertama-tama dibentuk untuk memberikan perlindungan asuransi kecelakaan kerja, tabungan hari tua, dan asuransi kematian. Program ASTEK diperkuat menjadi program JAMSOSTEK, Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan sekaligus dikembangkan dengan jaminan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, jelaskan kekurangan dan kelebihan asuransi sosial. Kekurangan asuransi, dana bisa hangus
apabila premi tidak dibayar. Setiap asuransi memiliki sistem dana hangus. Jadi, kalau kamu berhenti membayar premi tiap bulannya, otomatis dana yang kamu bayarkan sebelumnya hangus dan kamu tidak bisa melakukan klaim. Kelebihan asuransi untuk tabungan masa depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Itu sebabnya dengan ikut asuransi, kamu ibarat sudah mempersiapkan diri menghadapi situasi buruk. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan di video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.